Oke, kita mulai ya. Oke. Ya, selamat malam ya semuanya untuk teman-teman Patolipid, PMK se-Indonesia, dan teman-teman yang ada di Zoom maupun APG. Selamat datang, terima kasih banyak telah datang di acara Filtalk ini. Malam ini kita akan bahas tentang tarekat MASF. Nah, ini di sini kita punya pembicara dari 3 suster. Suster disapa dong teman-teman di sini. Selamat malam, Suster. Selamat malam semuanya. Selamat. Ya, ini susternya masih muda-muda, masih cantik-cantik ya. Terima kasih. Oke, nanti dari suster ini pastinya akan cerita banyak tentang hal ini ya, tentang MASF. Singkatannya juga lumayan panjang ini ya. Kongregasi Suster Misi dan Adorasi dari Santa Familia. Oke, sebelum kita berbincang-bincang banyak nih, kita mulai doa dulu ya. Untuk Suster Sylvia, silahkan minta tolong untuk doanya ya, Suster. Ya, baik. Para suster dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita awali dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk berkat dan kebaikan yang selalu Engkau limpahkan bagi hidup kami. Pada malam hari ini, kami bersatu lewat perjumpaan kami melalui Zoom. Kami hendak berbagi pengalaman hidup, pengalaman panggilan kami, pengalaman suka duka menjadi pengikut-Mu. Maka hadirlah ya Bapa bersama kami semua pada malam hari ini. Semoga kami pun belajar satu sama lain, sehingga dari hari ke hari kami mampu memaknai panggilan hidup kami, sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada, sungguh memancarkan kasih-Mu sendiri. Berkatilah seluruh proses kami pada malam hari ini, semoga semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami pun bersyukur untuk saudara-saudari kami yang telah memfasilitasi kami kongregasi MASF memperkenalkan kongregasi kami pada malam hari ini. Semoga kasih dan kebaikan-Mu pun selalu melimpah di dalam hidup mereka. Segala keterbatasan kami di dalam proses ini, kami serahkan kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya, sehingga sukacita kami pada malam hari ini mampu kami wujudkan sebagai bentuk memuji dan memuliakan nama-Mu ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Suster. Sama-sama. Oke, ini pasti pada penasaran nih tentang pembicara kita. Ada Suster Renata, ada Suster Sylvia, ada Suster Agnes. Mungkin Farid bisa diperkenalkan dulu. Ini Suster Fiani, mau saya spotlight, mungkin bisa dihidupkan kameranya. Suster Sylvia. Iya, saya ini laptopnya lagi error, jadi saya masih pakai gitu. HP langsung masih perbaiki ini juga. Oke, Suster. Oke, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh 3 orang suster. Suster yang pertama ini saya perkenalkan, namanya Suster Renata. Dia lahir di Atambua 7 Juli tahun 81. Kemudian mengucapkan kaul kekal pada tanggal 15 Agustus 2007. Kaul pertama, sorry. Kemudian kaul kekal pada tanggal 26 Juni
2015 dan sekarang sedang berkarya sebagai kepala sekolah SMP Katolik Santo Mikael Balikpapan. Kemudian ini ada juga suster yang kedua, Suster Maria Silvia, lahir di NTT 16 Oktober 82, kemudian beliau kaul kekal pada tahun 2006 dan kaul pertama pada tahun 2006, kemudian kaul kekalnya 2012 dan sekarang berkarya untuk mendampingi para novis MASF yang masuk sebagai suster di Solo. Dan yang terakhir ini ada Suster Nesgea, lahir tanggal 28 November 90, kaul pertama pada tahun 2013 dan saat ini sedang studi di bidang pendidikan anak ya, suster. Ya, pendidikan anak. Kemudian saat ini mendampingi anak-anak di panti asuhan di Solo. Apa ya namanya panti asuhannya kemarin saya agak lupa, suster. Panti Asuhan Karuna. Panti Asuhan Karuna. Oh, Panti Asuhan Karuna. Jadi mungkin kalau dari teman-teman yang ada berkunjung di Solo terus berminat untuk ikut membantu Panti Asuhan Karuna juga mungkin bisa nanti dengan Suster Agnes. Ya, mungkin untuk berikutnya saya kembalikan ke teman saya, Saudara Stephen. Ya. Oke, ternyata masih muda-muda ya teman-teman ya. Masih banyak kegiatannya, ada yang kepala sekolah, ada yang ngurusin anak. Oke, ini pasti sudah pada tidak sabar nih ya, pengen mengenal tarekat MASF apa, dari kepribadian masing-masing suster seperti apa. Oke, suster silahkan dimulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih Evan. Iya. Selamat malam. Malam. Sobat muda. Biasanya sobat muda dipanggil Bro and Sis. Selamat malam, apa kabar? Salam sehat. Selamat malam juga para suster, brother, teman-teman muda yang bergabung di Zoom meeting. Apaan duit gue udah habis 150 kilo habis Jakarta. Rupanya ada tamu nih, Evan ya. Berapa? Enggak. Untuk Mikael mungkin bisa di-mute dulu ya. Sorry, oh iya, udah. Oke, iya. Baik, pada malam hari ini kami berbahagia, senang bisa berjumpa dengan orang-orang muda secara virtual ya, di Zoom meeting, di IG, dan di YouTube. Kami sangat bangga dan berterima kasih untuk Catholic Fit yang sudah bekerja sama. Dan kesempatan pertama akan kami tampilkan video kurang lebih 10-12 menit kehidupan harian suster-suster MASF. Kali ini yang kami tampilkan adalah dari komunitas Balikpapan. Kalau bertanya di mana Balikpapan, Balikpapan itu bukan di baliknya papan, tapi ada di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur kita tahu bahwa saat-saat ini sedang viral karena menjadi IKN dan kita berdoa semoga terjadi. Amin. Monggo Evan, saya dibantu untuk tayangkan videonya. Ya, kita saksikan bersama. Hujan, ya ini rumah kami, suster MASF Balikpapan. Mari kita lihat-lihat di dalam komunitas Balikpapan. Ini ada patung keluarga Kudus. Keluarga Kudus itu salah satu tonggak MASF. Kemudian ada foto pengurusku karena kongregasi MASF saat ini kongregasi mandiri di bawah Keuskupan Agung Samarinda. Monsinyur Harjo Susanto MSF
doa kami lakukan di apel ini. Ini ruang makan kami para suster. Kami bisa menjadi dua meja karena pandemi COVID, jadi ada physical distancing, menjaga jarak supaya tidak saling menularkan virus COVID-19. Ini ada Helen dan snack, bubur, ya, selesai suster. Ada suster Gema, iya ini dapur dan berpapan. Karena ibu tidak masuk, ibu yang masak izin, lalu suster Gema menawarkan diri. Ini menjadi ibu yang masak hari ini. Suster Gema masak apa? Ini goreng ikan bandeng, tadi buat lalapan. Betul, sayurnya lalapan, lauknya ada ikan bandeng. Ini Gua Maria. Jadi kalau kami berdoa rosario itu di sini tidak hanya untuk para suster. Jadi bulan Mei dan bulan Oktober, Gua Maria ini juga digunakan oleh umat lingkungan Serobong. Kami setiap malam berdoa bersama rosario di sini. Selain itu anak-anak juga, anak-anak dari TK, SD, kadang-kadang dibawa oleh guru-guru untuk datang berdoa di Gua Maria ini. Juga ada kolam ikan sehingga menyenangkan untuk anak-anak. Ini mulai kamar-kamar suster, dari kamar 1 sampai ujung itu deret ini ada 9 kamar. Lalu di sebelah kanan yang bawah ada 2 kamar lagi, di atas ada 4 kamar. Ini tempat jemur kasur yang menjadi barang langka karena ini sudah sejak awal ada. Yang juga menarik adalah tempat tampung air hujan. Jadi kami punya penampungan air hujan yang cukup besar. Maka untuk mencuci pakaian, suster-suster lebih sering menggunakan air hujan daripada PDAM. Karena ini tampungannya cukup besar, bisa kami gunakan beberapa waktu. Komunitas Balikpapan kami berjumlah 8 suster. Suster Helen itu saat ini sedang pemulihan sakit dan mengurus rumah tangga. Suster Irin berkarya di Panti Asuhan Tabita Putri yang saat ini ada 6 anak putri. Suster Yohanika itu sebagai pastoral di berkarya kebetulan di Paroki Santa Teresia ini. Suster Yohanika dengan senang hati mendampingi kelompok-kelompok kategorial yang membutuhkan. Good morning everybody. How are you? I am fine. Hi. Kemudian Suster Clarina itu berkarya di Yayasan Budi Bakti, dipercaya menjadi kepala kantor dan sekretaris Yayasan Budi Bakti. Selain itu di yayasan ada Suster Firmina sebagai bendahara dan Suster Gema juga sebagai staf di Yayasan Budi Bakti karya MASF Balikpapan. Tetapi juga mendapat tugas perutusan sebagai suster studi di Setia Madani Balikpapan. Puji Tuhan sudah menyelesaikan dengan baik dan minggu lalu baru yudisium. Juga Suster Lucinda selain mengajar di STK Santa Teresia dan TK Santa Miriam, juga melanjutkan studi di Universitas Terbuka Balikpapan, mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Saya sendiri sebagai kepala sekolah di SMP Katolik Santo Mikael.
komunitas ini kami setiap hari itu melakukan kegiatan-kegiatan yang boleh saya sebut dalam 3 kelompok, yaitu hidup doa, hidup karya, dan hidup bersama. Hidup doa itu ada dari pagi hari, meditasi, adorasi, ibadat pagi, lalu ada ibadat siang, juga ibadat sore dan ekaristi. Nah, selama masa pandemi ini kami mengikuti ekaristi secara live streaming. Baiklah, engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Lalu kelompok yang kedua tadi saya sebut sebagai hidup karya. Hidup karya yang saya maksudkan adalah para suster berkarya sesuai dengan tugas perutusan yang diberikan oleh kongregasi melalui pimpinan masing-masing, baik di yayasan, di sekolah, maupun di rumah. Jadi karena pandemi, guru-guru tidak masuk semua, beberapa saja yang tiket, ada Ibu Triana, Guru IPA, juga staf kesiswaan sebagai satu PKM, ada Pak Niko, ini kemarin baru ulang tahun, selamat ulang tahun, pengajar SPK, pandemi ini agak gondrong. Di sini ada Pak Vincent lagi kedinginan, memakai jaket. Pak Vincent sebagai staf kurikulum dan mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8. Kemudian di dekat komputer ada Ibu Monik, mengajar PKN. Ketiga adalah hidup bersama. Hidup bersama itu kami lakukan dalam bentuk makan bersama, kemudian kegiatan-kegiatan rekreasi bersama, juga bekerja bersama, bersih-bersih, berkebun, kadang-kadang olahraga. Nah, itulah bagian dari hidup bersama. Dan karena hidup berkomunitas, segala sesuatu itu banyak dilakukan bersama. Saat ini karya itu semakin berkembang dan kami menyadari jumlah suster MISF itu terbatas, maka dengan sangat kami mohon bagi orang muda, tentu saja yang putri, yang berminat, monggo bergabung bersama kami untuk melanjutkan karya Tuhan, karya yang dimulai dalam kongregasi MISF. Silakan bergabung bersama kami dengan menjadi suster-suster MISF. Ucapan syukur dari segala
terima kasih Evan. Videonya menarik sekali. Iya, itu video gambaran keseharian suster-suster MASF. Saya akan menampilkan beberapa poin mengenai suster MASF sehingga semakin mengenal, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Harapan kami semoga dengan perkenalan malam ini, saya mulai dari slide 1. Baik, tadi sudah disinggung Mas Farid, MASF itu misi dan adorasi dari Santa Familia. Tetapi kadang-kadang ada yang plesetkan manis, ayu, supel, fleksibel. Nah, silakan menilai sendiri apakah benar seperti atau tidak. Itu singkatan-singkatan gurauan. Ada juga mengatakan manungso asli saking Flores. Tentu saja tidak ya, karena di MASF itu ada beberapa suku. Baik, kita akan mengenal secara mendalam lagi tentang suster-suster MASF. Ini logo dari suster MASF. Logo ini kami pakai setiap hari. Jadi setiap suster MASF itu ketika kaul pertama akan menerima yang dalam tampilan itu ada bentuk logo, dan ini yang menjadi liontin pada kalung kami masing-masing, setiap suster MASF. Kemudian ini adalah rumah induk suster MASF di Barlo, di Belanda. Berdiri pada tanggal 26 Juni 1937. Jadi kalau ditanya usianya berapa, bisa dihitung ya. Anak-anak lebih-lebih yang hadir di sini juga bisa menghitung usia MASF itu saat ini yang keberapa. Cukup tua. Nah, inilah pria tampan, pendiri suster-suster MASF. Seorang imam MSF bernama Pastor Antonius Maria Trampe, MSF. Beliaulah yang mendirikan kongregasi suster-suster MASF. Lalu mengapa kongregasi MASF didirikan oleh Pater Antonius Maria Trampe tadi? Jawabannya adalah untuk menanggapi keprihatinan misi para imam MSF di Kalimantan Timur. Di tengah kita saat ini di Zoom ada salah satu perwakilan MSF, ada Frater Abi, ada Frater Abi hadir bersama kita. Nah, keprihatinannya adalah pelayanan kesehatan bagi kaum perempuan, terutama ibu-ibu yang melahirkan dan pendidikan anak pada waktu itu yang tidak tertangani dengan baik. Bahkan dari cerita, dari sejarah, itu mengatakan para imam MSF ini sedikit mengancam dalam tanda kutip. Kalau Pater Jenderal, saat itu beliau menjadi pimpinan umum, Pater Jenderal, tidak mengirimkan tenaga suster untuk membantu kami mau pulang kembali ke negaranya masing-masing. Nah, atas desakan itulah Pater Trampe, Pater Antonius Maria Trampe berupaya untuk mendirikan kongregasi MASF. Sebagai kongregasi suster, visi dari suster MASF adalah wanita religius yang dijiwai oleh semangat keluarga kudus. Tadi MASF, F-nya itu familia atau keluarga kudus. Kemudian adorasi, sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus. Ini dari kata A, dan misi, MASF. Jadi singkatannya diambil dari yang menjiwai wanita-wanita religius ini. Dipanggil Tuhan untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini.
Selain visi tentu saja ada misi. Misinya Kongregasi Suster MASF adalah menghadirkan Kristus dalam pelayanan kepada mereka yang miskin dan lemah, terutama kaum wanita dan anak-anak. Seperti tadi di awal latar belakang itu karena keprihatinan kepada kaum perempuan dan anak-anak di Kalimantan Timur pada waktu itu. Kemudian kita melihat spiritualitas suster-suster MASF. Kembali lagi tidak keluar dari singkatan nama MASF itu sendiri, yaitu misi. Misi mengandung arti siap sedia dan komitmen pada tugas perutusan. Misi tidak berarti harus selalu ke luar negeri. Kalau dulu itu mungkin misi memiliki arti bermisionaris keluar negeri. Sekarang untuk MASF tidak selalu demikian. Kemudian spiritualitas yang kedua adalah adorasi. Adorasi ini menjadi sumber kekuatan bagi para suster dalam melaksanakan tugas perutusan. Maka setiap suster MASF setiap hari beradorasi. Saat ini kurang lebih 30 menit kami beradorasi kepada Sakramen Maha Kudus. Lalu keluarga kudus. Keluarga kudus dimaknai dengan bersaudara dengan sesama. Persaudaraan. Selain itu keluarga kudus menjadi pelindung dan teladan kongregasi MASF. Karena tadi Pater Trampe itu MSF, maka keluarga kudus yang sudah melekat dalam diri Pater Trampe juga diteruskan kepada kongregasi yang didirikan oleh Pater Trampe. Lalu moto ini kadang-kadang sulit dipahami ya, tapi kita mencoba untuk hari demi hari memahami. Hidupku, darahku, hidupku, hatiku untukmu, huruf kecil dan mu huruf besar. Tentu kita bisa membedakan mu huruf kecil artinya mu semua termasuk yang ada di ruang Zoom pada malam hari ini atau yang di IG Live pada malam hari ini, dan mu huruf besar adalah untuk Tuhan terkasih, Tuhan tercinta. Saya lanjutkan. Nah, kemudian inilah wilayah sebaran kongregasi MASF. Misi perdana itu di Balikpapan, di tempat saya saat ini pada tahun 1948, ketika Indonesia baru 3 tahun merdeka. Lalu saat ini kongregasi MASF itu berpusat di Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Ini kelengkapan dari daerah-daerah di mana MASF berada. Kita lihat dari Kalimantan Timur ada 6 kota. Samarinda, Balikpapan, Barong Tongkok, ini Bangkoknya Kalimantan Timur. Lalu Kutak ini masuk Kutai Kartanegara. Kemudian Tering itu masuk Kutai Barat sama dengan Barong Tongkok. Dan yang paling bawah, Ujo bilang, itu ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Dari Balikpapan itu kurang lebih 12-13 jam. Ditempuh dengan darat dan air, bisa melalui speed, bisa juga melalui udara, bisa naik pesawat dari Samarinda. Kemudian di Pulau Jawa ada 2 komunitas, ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di Solo dan di Surabaya. Di Solo tempat Suster Agnes dan Suster Sylvia yang nanti akan presentasi setelah saya. Kemudian di Pulau Timur, di NTT, itu di Keuskupan Atambua, tepatnya di Kamanasa nama daerahnya, kalau kabupatennya Kabupaten Malaka. Nah, jadi saat ini
MISF ada di beberapa kota yang telah saya sebutkan tadi. Berikutnya saya akan dibantu oleh saudari saya, Suster Agnes, untuk melanjutkan presentasi tentang suster-suster MISF. Silakan, Suster Agnes. Suster Agnes, suaranya belum terdengar. Suaranya belum muncul ya? Belum, Suster. Tes. Oke, ya, sip. Oke, para suster dan teman-teman, maaf tadi kesalahan teknis. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tentang karya pelayanan MISF. Di mana apa aja pelayanannya di sini akan ditampilkan. Yang pertama ada karya pelayanan di bidang pendidikan. Karya pelayanan pendidikan ini ada di beberapa tempat atau kota. Yang pertamanya ada di Balikpapan, yang sekarang ini ada Suster Renata. Di sana ada sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Kemudian juga ada di daerah Kamanasa, Atambua. Di sana ada sekolah PAUD. Dan kemudian ada di daerah Surabaya. Di sana juga ada sekolah PAUD. Kemudian untuk yang lainnya, bahwa sekolah-sekolah kami ini tentunya untuk membantu banyak masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang menempuh pendidikan untuk semakin meraih cita-citanya, untuk mempersiapkan meraih cita-cita melalui sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP, seperti yang ditampilkan di slide. Kemudian karya pelayanan yang kedua yaitu di bidang kesehatan. Di sini sangat jelas ditampakkan bahwa ada suster-suster yang melayani di bidang kesehatan, ada yang menjadi perawat. Dan ini berada di daerah Bangkok atau daerah Bareng Tongkok di sana. Di sana ada sebuah klinik yang memang menangani orang-orang yang sakit. Kemudian ada juga di daerah Timur atau di daerah Kamanasa, di sana ada poliklinik yang memang menangani masyarakat setempat untuk memulihkan kesehatan mereka, seperti itu. Kemudian bidang pelayanan di bidang asrama. Ini asramanya ada di daerah Kalimantan, khususnya di Samarinda. Ada asrama Kartini. Di sana menangani anak-anak yang sekolah dan tinggal di sana. Kemudian juga di daerah Ujuh Bilang, di sana ada asrama. Jadi anak-anak SMP dan SMA tinggal di asrama yang dikelola oleh suster-suster MISF. Selanjutnya adalah panti asuhan, yang sekarang ini saya menemani anak-anak, mendampingi mereka di panti asuhan. Yang pertama ada di Solo, daerah Solo, dan di sini ada kru saya di panti asuhan ini, mereka di belakang. Itu kru saya ini. Di Solo ada panti asuhan Karuna Putra dan Putri. Yang Putri didampingi atau ditangani oleh para suster MISF. Salah satunya saya pendampingnya. Kemudian yang kedua, panti asuhan Tabita Putri. Itu sudah ada yang senyum-senyum di situ ya. Berada di daerah Balikpapan. Halo adik-adik. Jadi karya pelayanan panti asuhan ada di 2 tempat, Balikpapan dan Solo.
Kemudian karya pelayanan yang lain adalah di bidang penitipan anak. Ya, bukan berarti suster itu tidak punya anak ya. Suster ini banyak mempunyai banyak anak, mulai dari yang kecil, yang remaja, yang setengah remaja, yang sudah lebih remaja akhir seperti itu. Jadi di sini suster-suster menangani atau mendampingi anak-anak yang dititipkan oleh orang tua mereka ketika bekerja. Ini tepatnya di daerah Surabaya. Jadi suster-suster di sana menemani mereka, nanti pagi hari diantar oleh orang tua, kemudian sore hari dijemput oleh orang tua. Kemudian karya pelayanan yang lain adalah di bidang atau di bagian rumah retret, ini tepatnya ada di tempat yang paling tinggi, yaitu Rahmat namanya. Ini menjadi tempat bagi banyak orang untuk semakin mengembangkan kerohanian mereka khususnya. Jadi kalau ada yang teman-teman yang mau berminat mengembangkan kerohanian, silakan boleh dikunjungi rumah retretnya. Tapi selama pandemi mungkin ditahan dulu seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada tempat pembuatan hosti. Ini ada namanya hosti trampel. Jadi para suster MASF juga melayani atau membuat hosti. Hosti ini biasanya untuk kebutuhan daerah sekitar Kalimantan ya, suster ya. Jadi ada satu orang suster yang memang khusus di bidang itu, yang khusus di dalam pembuatan hosti. Jadi ada Suster Yosefin di sini penanggung jawabnya. Kemudian bidang pelayanan yang lain adalah bagian pastoral. Tentu bagian pastoral ini adalah sesuatu hal yang menarik untuk para suster, khususnya yang berkarya di daerah-daerah pedalaman. Seperti yang ada pada gambar ini, ada para suster yang melayani di daerah pedalaman Kalimantan, di Ujo Bilang dan Tering. Jadi para suster di sana mengunjungi umat, memberi komuni kepada orang sakit, atau pergi istilahnya itu pergi ke stasi, pergi memimpin ibadat Natal atau ibadat Paskah seperti itu. Terima kasih teman-teman, sekilas tentang kami. Terima kasih Suster Agnes. Iya, Evan, kembalikan ke Evan. Wah, ternyata kegiatan suster itu banyak sekali ya, tidak cuma duduk ternyata. Suster-suster ini kalau boleh dibilang multi talent ya, ada yang suka musik, ada yang suka mengajar, ada yang macam-macam sekali ini teman-teman. Ini kalau teman-teman ada yang terpanggil atau mau masuk MASF, dipersilahkan nih, susternya seru-seru nih. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silahkan di chat ya, di Zoom atau di live IG, silahkan di chat. Malam suster, mau tanya. Saya mau tanya. Oh iya, silakan Hen. Iya. Gimana sih kesan suka dan dukanya ketika suster pelayanan melayani anak-anak yang notabene bukan anak-anaknya sendiri atau bukan anak kandung. Anggapannya gua nggak ikut punya anak kok gua yang ngurusin anak orang gitu. Gimana sih suka dukanya itu? Apalagi kalau dengan kau kemiskinan kan juga maksudnya
mungkin ketika pandemi gini juga apa namanya bantuan itu terbatas sehingga dana juga ngepres gitu Sus. Ketika harus di sisi lain pelayanan butuhkan dana, di sisi satunya lagi apa namanya dana terbatas juga sih. Dua pertanyaan berarti Sus. Suster Agnes ya yang pengalaman langsung mendampingi anak-anak. Boleh. Ya, baik Mas Sendarto, terima kasih. Kalau untuk suka dukanya tentu ada. Pasti dalam pendampingan dengan anak-anak, khususnya kaum remaja itu mesti banyak suka dukanya. Ada sukanya, ada susahnya juga. Jadi istilahnya ya selalu memperkuat hati untuk membesarkan hati, untuk selalu sabar melihat anak-anak yang memang dalam proses tahap perkembangan mereka adalah memang masanya seperti itu, bergejolak dengan dirinya seperti itu. Jadi ya istilahnya memaklumi semuanya apa yang mereka lakukan. Ya kadangkala sih agak dimarah-marahin sedikit sih. Kemudian kalau di panti sendiri tentu kita itu ya apa namanya membantu anak-anak mereka tinggal di panti asuhan dengan biaya sekolah, biaya hidup sehari-hari adalah semuanya dari panti atau dari yayasan. Dan apa yang kita buat di sini bahwa puji Tuhan bahwa di panti sendiri banyak orang baik membantu kami untuk membantu anak-anak untuk bisa bersekolah, untuk bisa makan setiap hari. Apalagi di masa pandemi ini, kalau dibilang kesulitan, memang kesulitan, tetapi kami merasakan rahmat Tuhan itu selalu melimpah, bahwa Tuhan selalu mengirimkan orang-orang baik itu dari umat dari yang Katolik atau teman-teman yang bukan Katolik atau dari Muslim. Itu sebuah menjadi apa ya sesuatu yang positif bagi kami bahwa keberadaan anak-anak di panti asuhan bukan hanya anak-anak dari umat Katolik saja, tetapi seluruh bangsa Indonesia memperhatikan mereka seperti itu. Itu sekilas dari saya. Mungkin ada tambahan dari Suster Silvi. Ya, seperti yang sudah disampaikan Suster Agnes, suka duka mendampingi anak, ya sukanya itu ketika melihat yang nakal-nakal menjadi baik. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tidak hanya mendidik yang baik-baik saja, tetapi bagaimana kami mendidik, mendamping yang tidak baik itu menjadi baik. Anak panti itu ada juga yang dari Papua, ya karakternya sangat berbeda, bagaimana mendampingi mereka dengan baik. Jadi ada yang baik disyukuri, diimbangi dengan tidak baik, jadi dua-dua itu ada. Ada anak yang baik, yang anak penurut, ada yang tidak penurut, dua-duanya itu ada. Jadi ada yang mungkin membuat kesal, ada yang menghibur. Tetapi semua itu harus disayang, semua itu harus didampingi dengan penuh kasih. Soal kepedulian orang, ya bersyukur bahwa banyak orang yang berbaik hati. Saat ini uang sekolah mereka masih bisa kami bayar, dan target kami, mereka bisa makan, uang sekolah bisa bayar, itu cukup untuk kami. Itu yang bisa saya tambahkan, terima kasih. Oke, Suster. Terima kasih atas jawaban, Suster. Ini ada pertanyaan berikutnya, Suster, dari Petrus Adi. Dia bertanya, Suster, Ordo MASF apakah masih saudara dengan para Romo MSF? Baik, saya jawab ya. Terima kasih Mas Petrus atau Bro Petrus untuk pertanyaannya. Tadi di awal sudah saya tampilkan, pendiri suster-suster MASF adalah Pastor Antonius Maria Trampe MSF, seorang imam MSF. Waktu itu menjabat sebagai pimpinan umum
Pater Jenderal. Jadi kalau ditanya saudara, hubungannya seperti itu, bahwa kongregasi MASF didirikan oleh imam MASF, dan tentu saja berpengaruh seperti tadi, spiritualitas keluarga kudus itu menurun dari pastor MASF, kemudian dihidupi juga oleh suster-suster MASF. Begitu. Lihat, kemudian ada pertanyaan yang panjang, ini bisa nanti Sister Silvi ya, yang dari Bro Immanuel. Iya, ini ada pertanyaan suster. Dalam menekuni panggilan dan karya perutusan, dia mau bertanya suster, berjuang menghayati keutamaan diantaranya tekun, berdoa, dan taat itu. Gimana ya suster pada saat pandemi ini? Ya, Sister Silvi. Coba diulang tadi. Oh, tidak dengar. Tadi dia tanya si Immanuel Hoki, dalam menekuni panggilan dan karya perutusan, saya mau bertanya, berjuang menghayati keutamaan diantaranya tekun, berdoa, dan taat itu bagaimana ya pada saat pandemi seperti ini? Tekun menekuni keutamaan, terutama berdoa, apalagi dalam situasi saat ini. Berdoa itu sudah menjadi ritme kami. Jadi pandemi tidak pandemi itu sudah menjadi ritme kami, sudah menjadi jadwal kami, dan sudah menjadi hidup kami. Jadi di masa pandemi ini, berdoa bukan menjadi suatu perjuangan, tetapi ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendoakan situasi dunia. Dan tadi disampaikan oleh Suster Renata, kami para Suster MASF itu setiap hari adorasi. Dan situasi saat ini itu menjadi doa khusus kami ketika kami beradorasi. Jadi ya selain berdoa dalam situasi pandemi ini, kami juga melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan di dalam lingkungan biara. Ya menata taman, lalu kira-kira apa yang bisa kami lakukan. Tetapi yang jelas doa makin kencang. Kami di rumah formatio, di rumah pembinaan, itu menjadi doa kami setiap hari. Jadi bagaimana memasrahkan situasi saat ini kepada Allah. Jadi bagaimana menambah iman kami, semakin memasrahkan diri bahwa Allah adalah pemilik kehidupan. Maka yang kami lakukan adalah berpasrah kepada Tuhan. Dengan tidak protes pada Allah, tetapi bagaimana menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Suster Renata. Karya-karya tentu semua serba terbatas, tetapi ternyata itu semakin menambah kreativitas. Seperti yang terjadi tadi siang, salah satu PAUD kami di Kamanasa di NTT, tadi siang itu mereka demo musik, anak-anak yang khusus musik di Susteran, demo musik, dan kami yang lain bisa mengikuti lewat Zoom. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahkan oleh para suster yang lain. Baik, saya menambahkan soal tadi ada dua yang disebutkan, ketaatan dan tekun berdoa dan taat. Taat yang saya maknai ketika pandemi itu seperti ini. Taat untuk tidak kemana-mana, untuk ikuti prokes, menjaga jarak, menghindari untuk berkumpul. Bahwa dalam masa-masa seperti ini ada saja umat yang rindu untuk dikunjungi dan dilayani. Seperti misalnya membagikan komuni. Saya setiap hari Minggu
itu ada 2 rumah yang saya kunjungi untuk mengantar komuni kepada lansia. 2 minggu terakhir itu saya dibatasi oleh situasi ini. Karena saat ini Balikpapan itu makin mencekam juga, Kaltim itu urutan kedua kalau tidak salah ya untuk pandeminya, sehingga segala kegiatan pastoral itu dibatasi. Nah, tetapi karena ini demi negara, demi keselamatan sendiri, dan demi kebersamaan, maka harus taat. Tetapi sebenarnya dalam hati tetap rindu untuk mengantarkan komuni kepada para lansia tadi. Karena selama pandemi praktis mereka sama sekali tidak ke gereja. Sejak Maret ya, di Indonesia itu sejak Maret kita tidak ada misa offline, beberapa kali ada, tetapi karena situasinya semakin meningkat drastis lalu tidak ada, dan mereka sangat rindu untuk ke gereja, selain untuk memang kerinduan menerima tubuh Kristus, tetapi juga kerinduan untuk berjumpa orang lain. Orang-orang tua itu rindu untuk didengarkan. Jadi kalau ketika berkunjung ada kesempatan untuk bercerita. Bercerita kadang-kadang yang sama yang diulang, tetapi itu tantangan bagi saya untuk apakah saya setia mendengar atau tidak. Nah, tetapi saat ini dalam masa pandemi ini, bahkan Suster Marta hadir di sini, tadi sudah ada himbauan juga untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang di mana banyak orang berkumpul, dan itu maka kita berdoa bersama supaya pandemi itu segera berakhir dan kegiatan-kegiatan pastoral terlebih dapat berjalan dengan baik. Itu tambahan dari saya, Mas Evan. Terima kasih ya, Suster. Nah, ini teman-teman suster-suster ini jadi teladan banget nih buat kita. Meskipun pandemi yang dibatasi ini, tapi tetap fight dan kegiatannya tetap lancar dengan mematuhi protokol juga. Wah, hebat ya, Suster. Oke. Mas Evan, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, Suster Silvi mau berbagi dulu tentang pengalaman. Oh iya, silahkan sih, Suster Silvia mau sharing. Lalu bagaimana ceritanya untuk memperkaya kita semua. Iya. Ya, baik. Kalau mau menceritakan itu sangat banyak, tetapi nanti saya akan menceritakan secukupnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman menanyakan. Menjadi suster, motivasi saya menjadi suster. Sederhana saja, mau menjadi suster itu supaya rajin berdoa dan memakai baju putih. Kenapa motivasi saya supaya rajin berdoa? Karena dulu saya tidak begitu tekun berdoa dan bahkan hari Minggu jarang ke gereja. Kalau di asrama diwajibkan ketika pulang libur ke rumah, hari Minggu kadang tidak ke gereja. Dan ketika masuk suster, memilih MASF itu juga bukan pilihan dalam arti saya tahu bahwa ini MASF. Yang ada dalam pikiran saya waktu itu yang penting masuk suster. Kongregasi apa-apa itu urutan kedua, yang penting masuk suster. Akhirnya MASF ini kebetulan komunitasnya dekat dengan rumah kami, ya tidak dekat, agak jauh tapi masih bisa dijangkau. Saya diperkenalkan oleh seorang guru karena tahu bahwa saya mau masuk suster, akhirnya ditunjukkan kongregasi atau biara itu. Dari orang tua mendukung, dan itu juga yang menguatkan saya untuk menjalani masa pembinaan. Saya menjalani masa aspiran di Balikpapan. Setelah di Balikpapan 9 bulan, menjalani masa postulan dan novisiat di Solo. Masa-masa pembinaan dijalani dengan gembira karena kerinduan menjadi suster sangat besar. Apapun tantangan, apapun kesulitan, itu bukan menjadi sebuah halangan untuk saya waktu itu, untuk bertahan.
Bahkan angkatan kami waktu itu ditunda. Satu angkatan itu tidak ditunda untuk tidak melanjutkan ke tahap berikut. Semangat masih tetap ada. Akhirnya kami pun mengulang lagi masa yang sama, yaitu masa postulat. Menjalani masa pembinaan kurang lebih 5 tahun. Akhirnya tahun 2006 kami mengikrarkan kaul pertama. Waktu aspiran kami 8 orang, sampai kaul pertama tinggal kami 3 orang. Dan itu bertahan sampai kami kaul kekal 3 orang. Suka duka menjadi suster. Ya, sukanya karena apa yang menjadi cita-cita saya itu terwujud. Karena pilihan menjadi suster adalah pilihan sendiri, maka tantangan kesulitan tetap saya hadapi, tetap saya jalani, dan apapun tugas yang diberikan dari pimpinan sejauh ini, saya berusaha untuk mengerjakan dengan baik. Kekurangan sana-sini itu adalah bagian dari keterbatasan diri. Tetapi sebisa mungkin, saya berusaha untuk mengerjakan tugas itu. Kalau berbicara soal duka atau kesulitan, saya merenungkan bahwa apapun pilihan hidup, dimanapun hidup, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesulitan, tantangan, ataupun penderitaan. Tetapi sejauh mana saya memaknai, melihat nilai dari setiap tantangan atau kesulitan itu. Dan hal yang paling penting bagi saya adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Menjalin relasi dengan Allah. Dan juga menjalin relasi yang baik dengan saudari-saudari sepanggilan. Salah paham tidak bisa dihindari. Tetapi karena bersama dan saling mengenal, akhirnya bisa melewati, bisa menemukan titik temu ketika ada salah paham. Karena bagi saya, hidup komunitas atau hidup bersama yang ideal, itu bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup tanpa salah paham, tetapi bagaimana bersama-sama menemukan jalan keluar untuk tetap hidup bersama dengan baik. Kalau mau dikatakan duka, 2 minggu lalu bapak saya baru meninggal. Dan situasi ini akhirnya saya tidak bisa pulang. Ketika dengar bapak saya meninggalnya mendadak. Ya karena teman-teman saya itu tahu bahwa saya cukup dekat dengan bapak saya. Dan ketakutan terbesar saya kalau bapak saya meninggal. Dan itu pun yang harus saya alami, itu pun yang harus saya rasakan. Komunitas cukup antusias, cukup peduli, mempersiapkan untuk keberangkatan saya. Tiket disiapkan, lalu ada satu suster yang sudah bersedia untuk mengantar saya. Peraturan untuk masuk bandara harus rapid antigen. Pagi-pagi kami ke bandara untuk rapid antigen. Dan terakhir saya dinyatakan positif. Dan tidak bisa berangkat. Dalam situasi seperti itu, suasana hati saya itu tetap tenang. Sedih, iya. Dan saat itu para suster yang mengantar saya ke bandara pun bingung bagaimana harus memberitahu kepada saya bahwa saya tidak bisa berangkat. Dan akhirnya ketika pengumuman untuk boarding, saya tanya, kok kita belum masuk? Akhirnya
salah seorang suster datang langsung peluk saya mengatakan, kamu tidak bisa berangkat, kamu positif. Akhirnya saya mengatakan, sudah kita pulang. Setelah sampai di sini, kondisi saya pun makin terpuruk, panas. Dan akhirnya para suster langsung mengantar saya untuk periksa lab, semua periksa. Dan hasilnya baik. 2 hari kemudian saya di swab. Dan akhirnya hasilnya negatif. Tetapi dari dokter harus tetap karantina 14 hari. Dalam kondisi seperti itu, saya mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh menguji iman saya. Tetapi di situ pun Tuhan sendiri yang menguatkan iman saya. Tuhan sendiri yang menantang saya, tetapi Tuhan sendiri pun yang meneguhkan saya. Kepedulian dari komunitas sebagai saudari sepanggilan, pada malam ketiga dan malam ketujuh kami doa bersama. Dan ketika malam ketiga kami doa, dan bacaan yang diambil itu adalah bacaan tentang hal mengikuti Yesus. Saat mendengar itu, saya cukup terpukul. Karena saya mendampingi para calon, saya selalu mengatakan bahwa konsekuensi mengikuti Yesus itu adalah ini. Saya merenungkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak hanya bisa omong. Saat ini coba kamu rasakan sendiri. Kamu bisa atau tidak yang selama ini kamu omongkan hampir sekian tahun untuk para calon. Bahwa konsekuensi mengikuti Yesus adalah ini. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan itu harus disuguhkan untuk saya sendiri, harus mengalami itu. Dan yang membuat saya semakin terpukul, tanggal 30 Desember itu adalah tanggal kaul kekal saya bersama saudari-saudari saya, dan tanggal itu pun bapak saya meninggal. Moto kaul kekal kami waktu itu, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keindahan menurut saya dan menurut Tuhan itu sangat berbeda. Tanggal bersejarah bagi saya, dan saya harus menghadapi dengan rasa yang berbeda. 8 tahun lalu menghadapi dengan rasa gembira, rasa sukacita, karena waktu itu bapak mama saya hadir. Tetapi tahun 2020 saya harus menerima dengan rasa luka, rasa sedih. Tetapi saya bersyukur bahwa yang dulu saya khawatirkan, bahkan ada suster yang tahu kekhawatiran saya akan meninggal bapak saya, karena saya selalu mengatakan, pasti saya tidak siap kalau saya dihadapkan seperti itu. Ketika kenyataan itu harus saya hadapi, Tuhan itu memberi kekuatan yang berbeda. Dan saya sendiri sempat bingung, kok saya bisa diam, saya bisa tenang. Dan di situ saya yakini bahwa ketenangan, kekuatan itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Maka paling penting untuk saya, bagaimana menjalin relasi dengan Tuhan. Tuhan tahu seberapa kuat, Tuhan tahu seberapa mampu, sehingga Dia pun memberikan apa saya bisa atau tidak. Dan di situ saya sungguh mengalami kasih Tuhan bahwa duka yang berat, tetapi Tuhan sendiri yang memberi kekuatan untuk saya. Yang menjadi pilihan hidup saya, itu saya syukuri. Dan saya tetap menjadi pendoa untuk keluarga saya, untuk bapak saya yang sudah meninggal yang tidak bisa saya lihat, dan juga menjadi mendoakan banyak orang. Itu yang soal panggilan, suka duka. Dan ditanya soal bahagia dengan pilihan, saya merasa bahagia dengan pilihan hidup saya saat ini. Bahagia bukan berarti harus tertawa terus, tapi bagaimana saya mensyukuri apa yang saat ini saya jalani, menjalani dengan penuh syukur, menjalani dengan penuh gembira,
dan panggilan saat ini adalah sarana untuk memuji, memuliakan Tuhan dan melayani banyak orang. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Oke, Suster. Semangat terus ya, Suster. Terus kemudian ini ada pertanyaan dari Gabriel dan Petrus. Jadi bagaimanakah jenjang pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang suster secara keseluruhan hingga ke tahap kaul kekal? Mungkin bisa dibantu jawab, Suster. Baik, sebenarnya ini jatahnya Suster Sylvia, pendampingnya anak-anak, tapi saya coba dulu nanti dibantu Suster Sylvia, biar Suster Sylvia istirahat dulu, terus selesai. Ya, dari Gabriela Stevi. Kalau pastor namanya seminari, kalau suster namanya apa, gitu ya. Kalau suster itu tahapannya dari aspiran dulu. Aspiran itu waktunya tidak menentu ya. Ada yang bisa 3 bulan, ada yang 6 bulan. Saya sendiri 2 tahun. Saya terkena imbas tadi dari Suster Sylvie. Suster Sylvie di atas saya 1 tahun, tertahan 2 tahun. Akhirnya saya di aspiran pun menjadi 2 tahun. 1 tahun di Balikpapan, 1 tahun di Solo. Kemudian setelah aspiran waktu itu di sini di Balikpapan, lanjut masa berikutnya adalah postulat. Postulat itu kalau tadi aspiran itu baru mengenal, postulat sudah mulai sedikit lebih di atasnya mengenal, mulai mengalami hidup membiara dengan kalau tadi aspiran kostumnya masih bebas, postulan sudah ada secara pakaian itu sudah ada seragam tertentu, ada pelajaran-pelajaran yang diberikan. Lalu itu selama 1 tahun, tetapi juga bisa lebih, bisa juga tidak. Kemudian setelah postulan naik kelas menjadi novis. Novis itu ada 2 tahap, novis tahun pertama dan novis tahun kedua. Novis tahun pertama itu disebut tahun kanonik. Tidak ada interaksi dengan dunia luar lebih banyak ya, nanti bisa ditambahkan oleh Suster Sylvie. Kemudian novis tahun kedua. Novis tahun kedua ini sudah mulai mencicipi karya suster-suster, tugas-tugas perutusan suster-suster. Seperti saat ini di Kalimantan itu ada 4 novis 2 yang sedang stase, istilahnya itu stase, mengenal karya, ada di Balikpapan, lalu di Barongbongkok, di Samarinda, dan di Putak. Jadi kalau namanya, kalau pastor tadi itu seminari, kalau di suster itu disebut postul aspiran, postulat, dan novisiat. Kalau orangnya disebut postulan, kalau novisiat ya orang-orangnya disebut novis. Silakan Suster Sylvie, mungkin sudah menarik nafas, bisa melengkapi lagi. Masih mute, Suster? Kalau untuk tahapan awal sampai kaul pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Suster Renata, lalu menjalani masa junior sampai kaul kekal, itu 6 tahun sampai 9 tahun. Nah, Suster Agnes ini salah satu junior yang ancang-ancang untuk kaul kekal. Jadi selama masa junior, para junior itu mendapat tugas-tugas tertentu seperti Suster Agnes saat ini di panti asuhan, lalu studi. Jadi para junior sudah dilibatkan di dalam karya-karya kongregasi dan terus menjalani masa pembinaan untuk memantapkan pilihan untuk melanjutkan ke kaul kekal. Itu. Itu kan. Itu, ya, terima kasih Suster. Kemudian ini ada pertanyaan dari Farid Hartono.
Apa saja sih tantangan terbesar suster ketika terpanggil sebagai suster? Pernahkah suster mengalami keraguan ketika menerima panggilan sebagai suster dan bagaimana cara mengatasinya? Suster Agnes. Monggo Suster Nanti Agnes. bisa-bisa suster-suster yang lain juga. Ini ada Suster Marta, ada Suster Clarina, Suster Viani, mereka juga. Ya, Suster silakan kalau mau jawab dibuka Suster video. Kesempatan istimewa kita berikan kepada pimpinan suster-suster MSF, pada Suster Marta. Suster Marta. Halo Suster Marta. Halo Suster Marta. Marta. Suster Viani. Suster Filmina. Iya. Halo. Suster Marta. Para suster silakan yang mau berbicara. Suster Agnes dulu nanti. Suster Marta sudah mute ini. Suster Marta. Oh, tapi tidak ada video gambar. Suster Marta, halo. Oh ya, sudah. Iya, Suster. Suster silahkan videonya. Ya pakai HP soalnya ini. Oh, iya, enggak apa-apa Suster. Enggak apa-apa Suster. Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Suster. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya akan menambahkan sedikit tentang bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit ketika mengalami keraguan-raguan dalam panggilan atau tantangan dan sebagainya. Dalam peraturan hidup kami ini setiap tahun itu diberi kesempatan untuk retret. Jadi dalam retret itu kita mengolah pengalaman hidup selama setahun berjalan ini dan diperbaharui untuk dapat melangkah ke tahun berikutnya itu dengan pembaharuan, penyegaran, pembaharuan. Nah, ketika seseorang menghadapi keraguan-raguan atau kesulitan dalam menghayati panggilan, mau teruskah, mau enggak, itu disediakan kesempatan untuk bimbingan rohani. Jadi ada bimbingan rohani itu bersama-sama, itu yang rutin itu retret setiap tahun, rekoleksi setiap bulan, kemudian ada pekan-pekan studi, pembinaan-pembinaan bersama itu yang sifatnya bersama-sama. Tapi ketika seseorang menghadapi situasi-situasi seperti keraguan-raguan untuk melanjutkan panggilan dan sebagainya, diberi kesempatan untuk bimbingan pribadi. Nah, dalam bimbingan pribadi ini si suster itu didampingi untuk istilahnya discernment ya, penegasan roh, mana yang harus diolah, mana yang harus ditempuh, mana yang harus diputuskan. Nah, itu didampingi. Ada pembimbing rohani yang dalam kongregasi yang ditunjuk, tapi juga kalau itu tidak atau belum cukup, biasanya kami minta tolong para pastor yang kami percayai untuk bisa mendampingi itu. Jadi senangnya atau bahagianya kami dalam menghayati panggilan di biara itu, hidup kami itu terolah, ya, artinya terolah karena memang diberi kesempatan untuk mengolah hidup seperti tadi, retret, rekoleksi dan sebagainya. Itu yang di luar mungkin tidak seintens kalau di dalam biara. Nah, ini sangat membantu orang kalau mengalami keraguan-raguan, dibantu dengan cara seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Suster atas jawabannya, Suster. Ya, sama-sama. Saya juga mempunyai pertanyaan nih, Suster. Bagaimana sih cara kita mengatasi pertentangan atau halangan yang timbul dalam keluarga ketika kita memilih menjadi seorang suster? Apalagi ketika memilih jalan hidup ini, kita itu berada di posisi yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar di keluarga. Misalnya contohnya kayak saya tuh anak tunggal gitu, Suster. Gimana cara mengatasinya gitu? Anak tunggal. Iya. Halo, suster-suster di sini adakah yang anak tunggal? Anak tunggal, anak sulung. Siapa nih yang anak tunggal ya? Oke, saya mencoba menjawab tantangan dari ketika tidak direstui ya oleh keluarga. Pengalaman saya anak sulung, ya. Orang tua saya itu menganut KB lama, bukan keluarga berencana, tapi keluarga besar. Adik saya cukup banyak, 9 bersaudara. Lalu tantangannya dari orang tua adalah tidak setuju. Karena selain itu di adat kami itu anak perempuan itu harta kekayaan, karena kalau menikah akan dapat belis. Jadi mungkin itu menjadi salah satu alasan bapak mama saya tidak setuju. Tetapi cara Tuhan, ya ketika Tuhan mau, Tuhan menunjukkan cara. Waktu itu memang terang-terangan ayah dan ibu saya menjawab tidak setuju, tetapi melalui keluarga yang lain, melalui pastor paroki yang memujuk, kemudian bapak dan ibu memberikan jawaban setuju. Kemudian akhirnya ternyata Tuhan membentuk saya dengan jawaban tidak tadi. Dalam masa perjalanan selanjutnya pada saat aspiran, saya itu ber-16 angkatan. Ketika aspiran di Balikpapan kami cukup banyak, ber-16. Ketika memasuki tahun kedua, tadi karena ada perpanjangan, teman-teman saya pada mundur. Waktu itu dari 16, 11-nya mundur. Tinggal 5. Lalu saya kebetulan ada teman sekampung juga yang datang bersama-sama saya ingin pulang. Saya telepon bapak saya, waktu itu belum ada HP, melalui wartel. Lalu bapak saya katakan saya ingin pulang karena teman saya mau pulang, kami sama-sama pulang. Jawaban bapak saya, silakan. Ketika memilih untuk menjadi suster, masuk suster, itu kami tidak memberi tali, istilahnya itu tali ikat di tangan seperti kalau orang di kampung itu kan ikat sapi ya, jadi tarik. Tidak memberi tali, mengikat tali di tanganmu untuk masuk jadi suster, dan sekarang pun kami tidak memberi tali yang sama untuk menarik pulang kamu. Silakan menentukan pilihan. Nah, jawaban itu memberi batu loncatan yang cukup besar bagi saya sampai saat ini. Jadi saya bebas menentukan pilihan saya, menentukan keputusan saya. Yang saya syukuri bahwa ketika awal ditentang, tetapi lalu Tuhan memakai bapak saya untuk semakin memurnikan motivasi saya. Oh iya, benar bahwa ini pilihan saya, karena saya memilih, saya ingin melanjutkan perjalanan saya untuk terus berusaha menjadi suster MASF. Dan perlu diketahui bersama dari 16 tadi, akhirnya sampai hari ini hanya tinggal saya sendiri. Dalam perjalanan waktu sampai terakhir itu 2012, keempat teman saya yang sudah menjadi tiga teman saya yang sudah menjadi suster, akhirnya juga memilih rumput tetangga lebih hijau. Ya, rumput tetangga artinya dunia luar itu lebih hijau, lebih menarik. Mereka memilih untuk itu. Dan saya puji Tuhan masih berada di kongregasi MASF sampai hari ini. Itu Mbak Lia sekilas sharing dari saya. Iya, suster adakah yang anak tunggal ya? Adakah suster yang lain? Saya menambah ya, Dek Lia. Iya, suster. Yang jelas
kalau Tuhan itu mau memanggil kita, itu kita tidak bisa lepas dari incarannya, dari panggilan itu. Tuhan punya banyak sekali cara untuk menarik kita, ya, seperti yang di-share-kan Suster Renata tadi. Masalah anak tunggal memang seringkali menjadi hambatan, penghambat, mengingat bahwa ya nanti bagaimana melanjutkan keturunan, bagaimana nanti orang tuanya, siapa yang merawat kalau sudah tua dan sebagainya. Ya, kalau memang kita merasa bahwa Tuhan itu memanggil, ya memang kita harus menjalani atau menjawab panggilan itu. Masalah-masalah keluarga, kalau kita benar-benar menghayati, mengikuti, menjawab panggilan Tuhan, itu masalah-masalah keluarga yang menjadi tantangan atau hambatan kita, itu entah bagaimana bisa teratasi. Bisa teratasi. Dalam Injil Matius bab 19, kalau nggak salah itu dikatakan, salah satu perikopnya mengatakan, barang siapa mengikuti aku akan mendapat ganti 100 kali lipat orang tua, saudara, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini benar. Ketika kita masuk biara, orang tua kita mengalami kesulitan, itu menurut sharing banyak teman ya, itu ada saja orang yang bisa membantu orang tua kita. Ya. Ada yang memang kita minta, ada yang sama sekali kita tidak minta, itu kok teratasi gitu loh. Itu biasanya seperti itu. Tapi itu tadi, memang kita harus sungguh-sungguh melihat ini benar-benar panggilan Tuhan atau hanya emosiku, hanya keinginanku. Tapi kalau benar-benar panggilan Tuhan, semua hambatan itu dalam proses nanti bisa teratasi dengan sangat mengagumkan, mengejutkan. Kok bisa ya? Nah, ini banyak di-share-kan oleh teman-teman yang mengalami kesulitan dalam sebagai anak yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Salah satu contoh, teman saya anak tunggal, 2 anak, satu jadi suster, satu jadi romo. Orang tuanya sudah lanjut usia, kemudian karena memang mereka benar-benar terpanggil, lalu ada yang menawarkan masuk panti jompo. Jadi ayahnya masuk panti jompo putra, ibunya masuk panti jompo putri, sehingga terjamin juga. Nah, ini salah satu contoh seperti itu, tanpa diminta, atau itu bukan usaha dari anaknya, tapi dari umat yang memang tertarik untuk membantu itu. Jadi benar-benar Tuhan menjanjikan akan mengganti 100 kali lipat. Itu ternyata bukan hanya 100 saja, mungkin 1000, mungkin 2000, tergantung dari kita bagaimana menghayati panggilan itu. Itu Tuhan punya cara yang sangat luar biasa. Nah, ini sekedar tambahan dari jawaban atau sharing. Terima kasih. Ya, terima kasih Suster. Oh iya, Suster, saya mau tanya nih, pasti Suster nih dulunya punya kehidupan percintaan, pernah pacaran atau gimana? Nah, ketika untuk memutuskan untuk hidup membiara itu gimana, Suster? Nah, kalau lagi pacaran atau sedang nyaman-nyamannya itu, kalau hidup membiara gimana, Suster?
Ini masih ada suster-suster ini, ada Suster Piani. Suster Piani tolong buka videonya dan menjawab pertanyaan ini. Ya, ini Suster Piani. Ada Suster Lucinda, ada Suster Firmina. Monggo Suster, jangan malu-malu Suster. Iya, Suster Piani kalau itu langsung buka ya, silahkan Suster Piani. Masih di mute Suster. Belum ada suara Suster, Suster Piani. Belum ada suara. Di unmute dulu Suster. Oke. Iya, oke. Ya, tadi saya katakan bahwa untuk menjawab pertanyaan ini saya selalu deg-degan. Gitu ya. Jadi memang pengalaman masa lalu pasti ada, apalagi masa-masa SMA itu kata orang itu masa yang paling menyenangkan. Jadi waktu itu memang punya teman dekat, ya dalam arti yang spesial lah. Tetapi untungnya waktu itu tidak ada handphone ya, tidak ada HP, jadi saya lebih gampang memutuskan untuk menjadi seorang suster. Itu yang saya rasakan. Tetapi ketika saya kaul pertama dan saya kembali ke berlibur di tengah keluarga, dan ternyata masih ada juga orang itu ada di kampung. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang menghambat saya karena tadi ada tekad yang kuat dalam hati untuk menjadi seorang suster. Jadi yang membuat gampang dulu karena tidak ada HP, jadi tidak ada kontek-kontekan, jadi lebih gampang untuk memutuskan menjadi seorang suster. Dan ketika saya berlibur dan beliau masih ada, bahkan berjumpa juga, saya temui di rumah, datang ke rumah, kita malah lebih bicaranya lebih baik-baik gitu. Jadi ada pilihan saya sebagai seorang suster dan dia tetap melanjutkan kehidupannya, sekarang sudah berkeluarga, memiliki 3 anak. Dan kita saling mendukung. Itu yang saya alami dengan kehidupan masa lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster atas pengalaman masa lalunya. Kemudian ini dari Dupi, Suster mau bertanya, bagaimana mengenai panggilan Tuhan atau emosi sesaat nih Suster? Mungkin bisa dijelaskan maksudnya mengenai panggilan Tuhan atau emosi yang sesaat ini. Suster Agnes, tadi Suster Agnes kelewat giliran berapa? Ya, Suster Agnes. Agnes. Monggo, Suster. Ya, ada pertanyaan. Peringatan dari penyampaian dari Mas Farid, ini pertanyaan terakhir. Ya, sudah malam. Ya, mengenai panggilan sebagai emosi sesaat itu sebenarnya dari pengalaman saya sendiri bukan sebagai emosi sesaat itu yang saya rasakan. Kenapa? Dari pengalaman saya waktu itu kenapa tertarik masuk suster itu berawal dari saya masih kecil. Jadi ternyata benih-benih panggilan itu tumbuh sejak saya kecil, di mana waktu itu juga mendukung situasi bapak saya seorang katekis di paroki dan itu kesempatan untuk bertemu dengan pastor, dengan suster itu sehingga sering bergaul dalam kegiatan-kegiatan gereja dan itu semakin menumbuhkan suatu benih panggilan di dalam diri saya. Hingga ketika saya lulus SMA, akhirnya saya memutuskan untuk masuk suster. Dan itu bukan suatu keputusan yang mudah untuk saya karena saya posisi sebagai anak pertama harus jauh dari orang tua, kemudian seharusnya nanti menjadi yang pertama membantu orang tua, tetapi saya memilih untuk masuk suster. Kalau masuk suster itu kan tidak ada gajinya, tidak ada
namanya imbalan-imbalannya, ya melayani dengan setulus hati, dan itu sesuatu yang kalau dipikirkan secara pikiran manusiawi itu sesuatu yang mustahil. Kata anak-anak muda zaman sekarang, gila masa memilih seperti itu. Tetapi seperti tadi kembali pada seperti yang saya katakan pada awal adalah bahwa panggilan itu bukan emosi sesaat. Ternyata panggilan itu memang sudah diberikan oleh Tuhan, ditanam oleh Tuhan dari awal, dari kecil, dan itu tergantung setiap pribadi bagaimana merespon panggilan tersebut dengan hal-hal yang mungkin secara kasat mata tidak gampang dilihat, tetapi itu cuma bisa dirasakan. Jadi untuk panggilan yang saya rasakan bukan sebagai suatu emosi sesaat, tetapi sudah direncanakan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah misteri, dan harus lebih menggali lagi apa sih maksud Tuhan dari hidup saya, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mulai merasakan galau-galau. Jadi kalau galau ya dibawa dalam doa. Saya itu panggilan hidupnya itu mengarah mau hidup membiara atau mau hidup berkeluarga. Monggo teman-teman berpikir dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Suster. Oh iya, silakan Suster. Jadi untuk membedakan apakah ini panggilan benar-benar atau hanya emosi sesaat, itu sebetulnya ya memang harus dicoba ya. Kalau kita merasa saya kok merasa pengen sekali masuk biara, merasa terpanggil, tapi kadang ragu-ragu, itu enggak apa-apa, dicoba aja. Karena tadi kan sudah dikatakan pembinaannya cukup lama, antara 4 tahun sampai 5 tahun itu sebetulnya dari pihak pemimpin biara atau dari pihak biara itu juga melihat, membantu ini benar-benar terpanggil atau enggak ya. Tapi dari pihak calon sendiri juga sebetulnya melihat, menilai, merasakan aku ini benar-benar panggilanku atau enggak. Jadi penilaian, pengamatan, pendampingan selama dalam masa formatio atau masa pembentukan itu akan membantu orang untuk mengetahui ini benar-benar panggilan atau hanya emosi sesaat. Nah, makanya ada tadi diceritakan Suster Renata 11 temannya keluar. Akhirnya yang lain juga keluar. Bukan berarti kalau orang keluar dari biara itu tidak baik, bukan berarti itu. Memang ada yang skandal dan sebagainya, tapi mereka yang keluar dengan baik-baik itu sebetulnya mereka telah menemukan bahwa ini bukan tempatku. Aku terpanggil di tempat lain, maka dia keluar baik-baik. Itu sebetulnya juga wajar-wajar saja. Dan itu yang mungkin dimasukkan dalam golongan dulu saya hanya emosi sesaat. Setelah saya masuk kok saya mengalami seperti ini. Kok penilaian dari pimpinan seperti ini. Nah, itu biasa-biasa saja. Jadi orang yang keluar dari biara itu tidak berarti tidak baik, tetapi seringkali juga saat itu dia menemukan panggilan hidup yang sesungguhnya, lalu dia meninggalkan biara. Tidak masalah, itu biasa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Suster. Nah, itu ya teman-teman harus dipikirkan dan dihayati tentang panggilan supaya nanti kalau benar-benar panggilan itu siap untuk melayani Tuhan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir paling terakhir ya untuk Frater Batista. Silahkan kalau mau open mic. Frater sudah siap tadi. Halo, selamat malam. Malam, Frater. Malam, Frater. Kami di sini gelap ya, jadi nggak kelihatan. Saya walaupun nyalakan kamera pun mungkin masih gelap. Saya pengen bertanya, Suster, boleh nggak? Frater boleh bertanya nggak? Boleh. 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 Tapi saya pertanyaannya 2, Suster.
Satu informatif, satu berdasarkan pengalaman. Ya, boleh kah? Boleh. Bisa kami jawab, kami akan jawab, Frater. Kalau itu baru dijawab. Saya pertama informatif, suster. Seringkali kan kita lihat misalnya ada banyak suster yang kuliah walaupun sudah berumur, bukan merendahkan, tapi bahkan ada yang sudah 30-an, bahkan ada yang sudah 40-an juga masih kuliah. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan banyak anak muda dan saya juga kurang bisa menjawab, bagaimana prosesnya para suster itu bisa kuliah? Apakah diundi, dipilih atau digilir, atau diapakan? Yang seringkali tidak kelihatan di luar. Kaget-kaget kok ada yang masih muda tapi tidak dikuliahkan, yang dikuliahkan sudah senior. Ada yang masih baru, kalau setahun 2 tahun sudah kuliah, sementara yang sudah senior masih tidak kuliah. Nah itu gimana, Ustaz? Itu pertanyaan informatif saya. Itu yang pertama. Nanti siap bebas siapa suster siapa yang menjawab bebas. Lalu yang kedua, kalau tadi saya mendengar sharingnya Suster Renata, Suster Silvi, dan Suster Agnes, kebanyakan itu kan soal rohani. Pertanyaan saya, apa yang paling diterima sebagai kekuatan di dalam panggilan? Kan toh tadi ada, saya dengar misalnya kan banyak masalah, kita jadi biarawati itu kan pasti banyak masalah. Nah, kira-kira apa yang membuat bertahan? Apakah hanya dengan adorasi itu yang membuat bertahan sehingga tetap, atau dengan doa-doa, atau ada hal lain yang kurang lebih itu ada di kehidupan para suster sehingga dan tidak ada di luar tempat lain. Sebagai kekayaan MASF, lalu bisa membuat suster kok nggak mau keluar gitu. Kan ada toh yang keluar, ada yang nggak keluar. Nah itu Ustaz, dua pertanyaan saya. Sudah. Langsung ya, Van ya. Baik. Pertanyaan pertama itu, kami ini belum pengalaman menjadi pemimpin umum, dan yang saat ini menjadi pimpinan umum itu Suster Marta. Mungkin Suster Marta kembali kami beri kesempatan untuk menjawab ya, bagaimana Suster Marta ini sudah memasuki 2 periode menjadi pimpinan umum suster-suster MASF, jadi cukup berpengalaman dalam menentukan catur, sesuai pertanyaannya Frater Abi. Ini informatif ya Suster, kalau misalnya rahasia ya bilang rahasia aja. Baik Frater, saya mau menjawab. Tidak rahasia. Yang pertama itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kebutuhan kongregasi. Karya-karya kongregasi ini memerlukan tenaga di bidang apa. Jadi pertama-tama itu dasarnya adalah kebutuhan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan kesiapan mental, spiritual, kedewasaan, tanggung jawab dan sebagainya dari si anggota itu. Jadi kalau dia memang meskipun baru 2 tahun junior tahun kedua misalnya, tapi kalau dilihat orang ini sudah matang kedewasaannya, tanggung jawabnya, bisa juga kami studikan sesuai dengan tadi itu kebutuhan kongregasi. Gitu. Tapi yang jelas bahwa bukan berdasarkan giliran. Makanya perlu kami sampaikan bahwa masuk biara itu tidak selalu lulus SMA kemudian langsung. Kami batasi masuk biara itu paling maksimal usia 30 tahun. Jadi kadang-kadang ada yang masuk biara itu sudah punya pengalaman kerja atau mungkin sudah pengalaman studi, kemudian studi lanjut maksudnya ya itu ya tidak perlu mendesak untuk studikan lagi, bisa juga langsung karya. Jadi memang tidak tadi berdasarkan giliran itu sama sekali enggak, tapi kebutuhan dan kesiapan dari si calon itu
dan memang alasan lain karena kebutuhan karya atau tuntutan karya itu sekarang tuh harus ada sarjana atau harus itu. Nah, maka ya itu yang juga perlu dipenuhi sebagai kebutuhan itu. Itu Frater jawaban saya. Menjawab ya Frater ya. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan ya Frater ya. Baik, pertanyaan kedua saya coba jawab ya Frater ya, berdasarkan pengalaman. Kekuatan dari mana selain kekuatan doa ya? Yang kedua adalah kekuatan kekeluargaan. Keluarga kudus tadi ya, salah satu spiritualitas. Kekeluargaan itu tidak hanya berarti kekeluargaan dari keluarga asal, tetapi kekeluargaan yang saya sendiri alami di dalam komunitas. Seperti diseringkan oleh Suster Sylvia tadi, ketika mengalami situasi yang cukup berat tadi saat di bandara, tetapi merasa ditemani, didampingi oleh para suster sekomunitas, saudari-saudari sekomunitas. Kekeluargaan itulah yang menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap mencintai panggilan saya. Di komunitas, itulah rumah saya. Di komunitas, itulah saat saya mengungkapkan diri, seperti tadi juga sudah disinggung. Memang kalau saat marah ya marah, saat ada konflik, tetapi bagaimana tidak membiarkan konflik itu berkepanjangan, tetapi ada usaha, masing-masing pribadi ada usaha untuk memulai mencairkan situasi konflik tadi. Jadi kalau menurut saya, dari kekuatan doa dan pastinya kekuatan itu berasal dari Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang menyelesaikan, tetapi juga didukung oleh kekeluargaan yang saya alami di komunitas secara khusus dan juga kongregasi secara umum dan keluarga yang arti harafiah artinya ayah, ibu, dan sanak saudara yang tentu saja selalu mendukung dengan cara masing-masing. Dan saya juga bersyukur pada malam hari Mas Farid dan teman-teman mengundang kami untuk bergabung bersama Catholic Fit ini juga kami mendapatkan keluarga baru dan merasa diteguhkan. Pengalaman ini tentu menjadi pengalaman berharga bagi kami semua yang ikut pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, Suster, sama-sama Suster. Gitu, Frater. Ya, Suster, terima kasih. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Suster. Suster punya pesan apa sih untuk anak-anak OMK yang merasa terpanggil untuk menjadi seorang biarawan atau biarawati? Oke. Suster Sylvie dulu boleh? Mungkin pesan penutup ya, Suster. Ya, baik. Ya, pesan untuk kaum di tengah perkembangan zaman, seringkali kita mengatakan bahwa panggilan itu menurun. Tetapi kalau kita mau lihat panggilan itu berasal dari Allah, jawaban yang menurun. Allah selalu memanggil, tetapi jawaban itu kita enggan untuk menjawab. Maka kalau ada gerakan, kalau ada dorongan, silahkan ditanggapi. Ditanggapi, dekatilah dengan pastor-pastor untuk didampingi. Karena saat ini zaman makin berkembang, tetapi calon-calon yang saat ini di Jawa, ya tidak berasal dari Jawa, cukup banyak. Dari luar, para postulan yang saat ini bergabung dalam kursus bina awal, cukup banyak. Jadi teman-teman muda merasa terpanggil, silahkan menanggapi. Jangan kita katakan bahwa panggilan menurun atau panggilan tidak ada. Allah selalu memanggil, maka kita membuka hati untuk menanggapi panggilan itu. Tambahan lagi dari Suster Renata, silahkan. Saya quote penutup. Tuhan Allah berkata,
kejar daku, kau kutangkap. Jadi bagi bro and sis yang saat ini ada sedikit-sedikit getaran untuk menjadi suster, bruder, pastor, ingat Tuhan berpesan, kejar daku, kau kutangkap. Cara mengejarnya itu silakan, diusahakan masing-masing. Silakan, Suster Agnes, Suster Marta, boleh kata-kata penutup. Baik, dari saya, pesan saya untuk kaum muda bahwa hidup di dunia ini kan sementara, banyak aspek yang harus diimbangi ya, maksudnya hidup seimbang antara spiritual, sosial, intelektual, psikologi, dan seterusnya. Nah, hidup seimbang ini akan membantu kita untuk PK, melihat, mendengar, menangkap panggilan Tuhan itu. Maksud saya, jangan hanya fokus pada hiburan-hiburan sesaat saja, tetapi juga mendengarkan, memberi perhatian pada hal-hal yang sifatnya rohani, yang sifatnya pembinaan-pembinaan mental, spiritual. Disitulah kita sebenarnya belajar untuk mendengar panggilan Tuhan. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, tambahannya dari lain ada Suster Agnes mungkin. Ya, untuk teman-teman kaum muda, buka hatimu untuk mencintai Dia yang tidak kelihatan, karena Dia ada selalu di dalam hati kita. Terima kasih. Wah, sekali Suster. Anak-anaknya. Ya, itu ya teman-teman, kalau bagi yang terpanggil dan kesentil-sentil mau untuk jadi suster atau pater, silahkan ya mendaftar di MASF ini. Oke teman-teman, sudah tidak terasa hari sudah di penghujung acara. Semoga acara ini dapat memberi manfaat bagi kita, solusi maupun nasihat dari kehidupan kita masing-masing. Kita belajar dari pengalaman pembicara kita ini, dari suster-suster, kita pelajari teladan mereka dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, acara ini kami mohon untuk doa penutupnya dari Suster Agnes. Silakan Suster. Belum nyala. Oh iya. Ya, teman-teman semua, para suster dan kaum muda, terima kasih untuk semua kebersamaan pada malam hari ini, memberikan sukacita untuk kita semua, dan marilah kita syukuri semua apa yang kita alami dalam acara ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu untuk segala kebaikan kasih-Mu yang kami alami pada kesempatan ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan dalam acara kami pada malam hari ini. Engkau telah memberikan sukacita dan rasa syukur yang besar bagi kami, sehingga kami boleh berbagi bersama dalam sharing panggilan bersama teman-teman kaum muda. Banyak pengalaman yang telah kami bagikan bersama ya Tuhan, dan semoga apapun pengalaman yang kami bagikan di dalam menjalani panggilan dapat juga menumbuhkan panggilan bagi teman-teman kaum muda. Mungkin pada saat ini mereka ada yang mulai berminat untuk masuk di dalam biara. Kami mohon kepadamu semoga Engkau selalu membantu mereka untuk
dapat keluar dari berbagai pergulatan-pergulatan dan hambatan-hambatan yang mungkin saat ini sedang menghambat mereka. Kami mohon padamu Tuhan, semoga karya-karya pelayanan kami sebagai anak-anak-Mu dapat kami jalani dengan penuh sukacita. Terima kasih juga ya Tuhan bahwa Engkau telah menyertai kami dalam seluruh rangkaian acara ini, sehingga semuanya ini telah memberikan manfaat yang besar bagi kami, khususnya untuk semakin menguatkan iman kami dan juga jalan panggilan hidup kami masing-masing, baik sebagai seorang biarawati, seorang biarawan, ataupun sebagai kaum muda yang saat ini menggeluti hidup mereka. Semoga Engkau memberikan yang terbaik bagi kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, kiranya Engkau sendiri yang selalu menuntun jalan hidup kami untuk mampu menjalani panggilan kami masing-masing seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Semua doa dan harapan kami ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum ini foto sama-sama ya, Suster dan teman-teman. Mohon dibuka videonya. Suster Agnes, adik-adiknya diajak mendekat. Iya, mendekat. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, tunggu dulu ya. Ini baru halaman pertama. Saya kirim dulu. Kemudian halaman kedua ya. Halaman kedua 1, 2, 3. Ini tutup kamera semua ya, yang kedua ya. 1, 2, 3. Udah malu-malu nih. Oke. Sudah ya? Iya. Oke, untuk mungkin dari Katolik bagi yang penasaran atau tertarik, silakan ikuti di IG dan YouTube kami katolikfit.id ya. Di follow, silakan subscribe. Mungkin ada pengumuman dikit untuk Katolik Fit. Di minggu depan kita ada acara tentang 23 Januari tentang sejarah musik gereja di Indonesia dengan Canisius Catechism Club bersama Romo Pierre. Kemudian di 29 Januari ada Fit Talk Keluarga Kudus, Teladan Ilahi dan Eklesia Domestika dari membicaranya Romo Ignatius Eko Swasono Budianto MSF. Kemudian 30 Januarinya ada live occasion mengenal tarekat SPM dan sharing panggilan. Untuk acara ini nanti kami akan post di Instagram kami, jadi silakan pantau ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah mau memberi kesempatan kepada kami untuk mengikuti acara ini dan berpartisipasi. Semoga acara ini dapat menginspirasi kalian semua. Terima kasih ya, Suster. Terima kasih. Teman-teman Katolik Fit dan adik-adik Panti Asuhan, terima kasih. Ardian, terima kasih banyak semuanya. Arif, Mas Evan, terima kasih banyak semuanya. Selamat beristirahat, selamat malam. Yang sudah ikut, terima kasih banyak. Mas Wahyu, OMK dari Solo ikut juga, Mas Wahyu, terima kasih.
Mas Wahyu ini sahabat MASF Terima sejati. kasih semuanya. Ya, terima kasih suster, terima kasih semuanya.